Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Al-mausufi bisifatil jalali wal kamal. Al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa alin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal suatu saat kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dengan takwa itu pula lah kita nantinya akan menemukan kesuksesan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Allah tidak akan menyiksa sebuah bangsa. Allah tidak akan menyiksa sebuah masyarakat. Allah tidak akan menyiksa sebuah penduduk manakala di situ hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan angkuh ataupun sombong, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya yang membaca sholawat itu sendiri adalah
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin panjenengan semuanya yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini besok di hari kiamat yang diinginkan diantaranya ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama, besok di akhirat kita kepingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita inginkan adalah mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kita ingin diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung menurutku, kata Rasulullah, yakni mereka yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Itu adalah umat yang sangat beruntung kelak di hari kiamat. Yang kedua, man sholla alayya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kulla yaumin au lailatin, setiap malam, setiap hari, mi'ata marrotin, 100 kali, wajabat alaihi syafaati, wajib baginya nanti mendapatkan syafaatku. Yang terpenting lagi adalah sholatukum alayya mahakotun, bacaan sholawat yang kita baca bersama-sama, sholawat kita semuanya yang kita senandungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nanti akan bisa menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia. Berarti kalau kita di dunia ini memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diampuni oleh Allah, Allah tidak akan menyiksa sebuah bangsa, masyarakat, dan penduduk yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Allah tidak akan menyiksa sebuah bangsa, sebuah masyarakat, dan sebuah penduduk manakala di situ ada sekelompok orang yang bermunajat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al istighfaru. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat untuk menghilangkan dosa-dosa yang kita perbuat selama hidup di dunia adalah perbanyaklah membaca istighfar. Orang yang senantiasa hidupnya memperbanyak membaca istighfar, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, Allah tidak akan menyiksa sebuah bangsa, masyarakat, dan penduduk
yang ada di sekitar kita. Dikisahkan zaman dulu ada seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Beliau bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ingin menyampaikan isi hatinya, keluh kesahnya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, minta tolong ya Syekh, hidup saya ini serba kekurangan, hidup saya ini serba susah, rumah tangga saya berantakan, ekonomi saya tak beraturan, sekaligus badan saya ini sering sakit-sakitan. Saya minta wejangan panjenengan, minta nasihat bagaimana solusinya seperti ini ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kepingin hidupmu tentram, badanmu sehat, hidupmu bahagia, kuncinya ada satu, perbanyaklah berkomunikasi dengan Allah, sedikitkanlah berkomunikasi dengan sesama makhluk. Artinya apa? Perbanyaklah berkomunikasi dengan Allah, perbanyaklah membaca zikirnya, perbanyaklah wiridnya, insya Allah akan terang hati kita, insya Allah sehat badan kita, insya Allah rizkinya akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathratul istighfari tajlibur rizqa. Orang yang banyak membaca istighfar maka akan bisa menarik rizki. Rizki yang kita dapat adalah rizki yang penuh dengan keberkahan dan tak disangka-sangka, berkahnya memperbanyak membaca istighfar. Oleh karena itu, jika air mampu menghidupkan bumi yang mati, maka zikir pun mampu menghidupkan hati yang sudah mati. Ikan tanpa air mati, hati tanpa zikir juga mati. Karena hati kita semakin hari kalau tidak diiringan zikir, maka hati kita akan menjadi keras. Kalau sudah keras, apapun nasihat dari orang tidak akan masuk ke dalam hati sanubari kita. Oleh karena itu, ada dua senjatanya orang Islam yang lebih canggih daripada senjatanya negara-negara adikuasa yang menguasai dunia, yakni yang pertama adalah membaca sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memperbanyak membaca istighfar. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hambanya Allah yang muttaqin, hamba-hambanya Allah yang senantiasa ingat kepada Allah dan senantiasa berzikir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat kita sowan wonten ngerso dalem Allah subhanahu wa ta'ala, pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.